setelah pelaku melakukan aksi pencurian, yang mana yang dia curi itu kebetulan bosnya. Jadi pada saat korban ini keluar pergi sholat subuh, dan setelah selesai sholat subuh, korban singgah nonton Piala Dunia. Setelah korban selesai nonton Piala Dunia, beliau yang bersangkutan balik ke rumahnya dan mendapati HP-nya sudah tidak ada di tempat, yang mana pada saat itu HP sementara dicas. Dan juga uang, Pak. Dan juga di uang sebesar 3.200.000 rupiah yang terletak dalam lemari korban sudah tidak ada. Total kerugian berapa, Pak? Kalau total kerugian menurut dari laporan polisi itu sekitar 10 juta rupiah. Oke. Untuk penangkapan, Pak? Ya, untuk penangkapan tersangka, kami lakukan penangkapan di wilayah hukum Polres Maros. Barang-barang yang diamankan, Pak? Ya, setelah kita lakukan penangkapan terhadap pelaku, kami menemukan satu unit HP yang dicuri beserta barang-barang berupa pakaian dan tas. Itu pengakuannya dia gunakan apa hasil pencurian dan uang itu? Kalau menurut pengakuan pelaku bahwa setelah dia curi barang milik korban, dia lalu dia menuju ke kota Makassar dan ke Kabupaten Maros. Itu dipakai apa, Pak? Uang yang dari hasil kejahatannya itu dia pakai beli pakaian, tas beserta arloji, dan selebihnya dia pakai makan. Ya, tuntutannya ada 8. Pertama, hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Kita mengkritik terkait otoriter dari pemerintahan sekarang. Dan juga yang kedua adalah hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagaimana misalkan kemarin kasus Jampitsus masih tidak ada kabar. Kemudian juga bagaimana sekarang kabinetnya sangat gemuk sekali bagi-bagi pork barrel. Terus juga ada wujudkan reforma agraria sejati. Kenapa? Karena di berbagai daerah sekarang, kemarin misalkan di Papua lewat pesta babi, terus juga yang terjadi di Pulau Jawa dan di daerah-daerah lainnya, sekarang banyak terjadi konflik perebutan hak tanah begitu. Kemudian yang keempat juga turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Kita dapat melihat bahwa sebenarnya kebutuhan pokok kita adalah sandang, pangan, dan papan. Tapi apa kabar sekarang? Harganya sangat tinggi dibanding apa gaji yang kita miliki begitu. Dan juga BBM masih tidak terjangkau untuk utamanya misalkan Pertamax, banyak ojol juga yang pakai gitu. Kemudian juga evaluasi total PSN serta yang penting hentikan MBG dan KDMP. Karena anggaran itu adalah mubazir, omong kosong terkait sosialisme, omong kosong terkait amanat konstitusi, yang ada hanyalah pemborosan, yang ada hanyalah bagi-bagi proyek. Kemudian juga hentikan pemusatan kekuasaan dan kembalikan otonomi daerah. Kenapa? Kita dapat melihat bahwa berita kemarin-kemarin banyak daerah yang tidak bisa menggaji pegawai P3K-nya. Itu penyebab salah satu utamanya adalah karena anggaran daerah dipotong. Untuk apa? Untuk membiayai proyek-proyek bagi-bagi kepada kroni begitu. Kemudian tetapkan status bencana nasional kepada Sumatera dan Flores. Kenapa? Utamanya Sumatera. Sumatera sudah 10 bulan lamanya masih begini-begini saja. Bahkan di Aceh, mereka rumah pun belum dibangun, tapi malah MBG dan KDMP sudah berdiri dengan megah begitu. Lagi pula juga Flores. Bagaimana bisa ketika ada bencana yang sedang terjadi, pemerintah pusat malah berpesta begitu rianya. Bahkan tiba-tiba ada bendera yang menampilkan muka seorang presiden. Ketika banyak yang masyarakat menangis di Flores sekarang. Dan terakhir adalah hentikan represivitas TNI Polri serta bubarkan UNIT TP. Kenapa? Karena sekarang yang terjadi adalah aparat perpanjangan tangan dari kekuasaan. Bagaimana mereka bisa merepresif
masyarakatnya, represif media, dan juga kita jangan lupa bahwa IONTP itu mengingatkan kita kepada Orde Baru, di mana dui fungsi ABRI terjadi, dan itu adalah tugasnya perpanjangan tangan untuk menakut-nakuti masyarakat di bawah. Dari UI sendiri ada berapa masa dan nantinya bergabung dengan siapa aja? Total kalau misalkan masa pendataan kami bersama kampus-kampus lain ada sekitar 1.000. UI ada 500. Ketika nanti di mana? Tetap di HI. Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Lambalido, karena di sana kita mendapatkan informasi ada beberapa korban dalam kondisi fraktur dan harus kita evakuasi segera mungkin. Sambil menuju ke lokasi untuk evakuasi medis, kita juga dorong sesuai hasil koordinasi dengan Wamenkes tadi malam. Pagi ini kita dorong beberapa tenaga medis, mulai dari dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana, karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit. Mudah-mudahan cuaca bagus sehingga evakuasi bisa segera kita laksanakan dan para korban bisa mendapatkan perawatan lebih cepat yang terbaik. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.